Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Selasa, tanggal 23 Desember tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Iman adalah sumber keberanian untuk bersaksi. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang pemuda yang baru saja menerima sakramen Krisma, di mana sakramen Krisma ini kita tahu ya mewajibkan para penerimanya untuk melanjutkan ya sakramen Krisma ini dengan bersaksi ya, bersaksi akan kasih Tuhan kepada semua orang. Tapi kenyataannya banyak orang Katolik setelah menerima sakramen Krisma mengalami seperti yang dialami oleh pemuda ini, yaitu merasa kurang percaya diri, merasa takut ya, dan merasa tidak bersemangat dalam bersaksi akan kasih Tuhan ya. Itulah problem yang dialami oleh pemuda ini ya. Dia datang kepada saya dan bertanya kepada saya, Romo Erik, mengapa setelah menerima sakramen Krisma saya tetap saja merasa ragu-ragu, tidak bersemangat, merasa kurang percaya diri dalam bersaksi akan kasih Tuhan, dalam bersaksi akan iman Kristiani saya ya. Maka jawaban saya adalah ya karena kamu belum punya iman ya, karena kamu belum punya iman yang kuat akan kuasa Allah di dalam kehidupan ya. Mungkin dalam dirimu masih ada banyak keraguan ya tentang kuasa Allah yang sesungguhnya sangat dahsyat ya. Keraguan itulah yang membuat dirimu menjadi tidak bersemangat, ragu-ragu, takut ya, dan tidak percaya diri ketika harus bersaksi akan Kristus kepada sesama ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman sanksi ya, pengalaman tidak yakin akan kuasa Allah ini juga pernah dialami oleh seorang tokoh dalam kitab suci, yaitu yang namanya Zakaria ya. Seorang tokoh bernama Zakaria yang tidak lain adalah suami Elisabet dan yang tidak lain adalah ayah dari Santo Yohanes Pembaptis ya. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 yang kita baca dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tetangga-tetangga Elisabet bertanya kepada Elisabet, apa atau siapa nama anak yang baru engkau lahirkan ya. Maka Elisabet pun dia teringat akan pesan Allah melalui suaminya Zakaria bahwa anak yang dia lahirkan haruslah diberi nama Yohanes ya. Lalu para tetangga ini pun menjadi heran ya, karena dalam silsilah keluarga Zakaria dan Elisabet itu belum pernah ada anak yang namanya Yohanes ya. Maka ini sebuah keanehan ya. Bahkan mungkin nama Yohanes itu tidak lazim ya, tidak lazim di lingkungan tempat tinggal Elisabet dan Zakaria ya. Misalnya saya juga pernah kaget ketika saya pergi ke Flores, lalu di sana saya bertemu dengan seorang anak kecil ya, orang Flores, namanya Marcelus Sugianto. Nah itu saya merasa aneh ya, kok ada orang Flores namanya Sugianto itu ya. Ternyata memang sejarahnya itu karena orang tuanya itu merasa kagum ya dengan seorang tentara ya, seorang tentara yang berasal dari suku Jawa yang pernah menolong keluarga mereka, dan kebetulan namanya Sugianto ya. Maka kemudian anaknya juga diberi nama Marcelus Sugianto ya. Jadi ya mungkin seperti itu ya. Jadi tetangga-tetangga Elisabet dan Zakaria ini heran ya, kok Elisabet memilih nama
Yohanes ya, karena nama Yohanes itu tidak lazim di kampung mereka ya, tidak ada dalam silsilah keluarga Elisabet dan Zakaria ya. Tetapi Elisabet dan Zakaria mau setia pada kehendak Tuhan ya. Demikian juga Zakaria ya. Zakaria ketika ditanya siapa nama anak yang baru dilahirkan oleh istrimu ya, maka Zakaria pun dengan mantap dia mengambil sebuah papan tulis kecil ya, sebuah papan tulis kecil, lalu dia menulis dengan entah mungkin dengan arang atau dengan kapur ya, nama anaknya, namanya adalah Yohanes ya. Zakaria dengan mantap menuliskan nama anaknya dan menunjukkannya kepada tetangga-tetangganya ya. Nah, kita perlu flashback ya, kita perlu flashback ke belakang ya, dalam perikop yang mendahului perikop hari ini itu dikisahkan ketika malaikat Gabriel memberitahu Zakaria bahwa anak yang akan dilahirkan oleh istrinya, bahwa Zakaria akan memiliki seorang anak ya, bahwa Elisabet akan mengandung seorang anak di usianya yang sudah tidak muda lagi ya. Jadi menurut tradisi ya, ketika malaikat Gabriel itu memberitahu Zakaria, itu usia Elisabet sudah 60 tahun ya. Jadi memang kalau secara logika agak sulit diterima ya. Ada seorang wanita umur 60 tahun akan melahirkan ya seorang anak, akan hamil ya dan melahirkan seorang anak. Memang logika manusia pasti akan sulit menerimanya ya. Tetapi masalahnya yang menyampaikan ini adalah malaikat Gabriel, utusan Allah ya. Dan kita lihat dalam perikop sebelumnya, Zakaria dia tidak percaya ya, dia tidak percaya dengan kata-kata Gabriel, dia tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel yang berasal dari Allah ya, bahwa istrinya yang berusia 60 tahun yang sudah lansia akan mengandung. Zakaria tidak percaya, dan apa akibatnya kita tahu. Akhirnya Zakaria ini tidak bisa berkata-kata ya, dia menjadi bisu ya, tidak bisa berkata-kata, dan baru bisa berkata-kata lagi, baru bisa berbicara lagi ya, ketika dia dengan mantap mengatakan nama anaknya yaitu Yohanes. Nah, itulah ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita refleksikan pengalaman Zakaria ini sangat menarik ya. Jadi berangkat dari ketidakpercayaan Zakaria ya, berangkat dari ketiadaan iman dalam hati Zakaria ya, ketika Allah memberitahu bahwa dia akan punya anak ya, Elisabet akan mengandung di masa tuanya. Zakaria tidak percaya, dia tidak beriman. Maka apa akibatnya? Dia menjadi bisu, tidak bisa berkata-kata ya. Jadi ada relasi antara iman dan kemampuan untuk berkata-kata. Ada relasi antara iman dengan kemampuan untuk bersaksi. Nah, inilah masalahnya ya. Maka terjawab sudah mengapa banyak orang Katolik yang tidak pede ya, tidak percaya diri untuk bersaksi, tidak berani ya, selalu merasa takut, ragu-ragu, tidak yakin untuk bersaksi. Mengapa bisa demikian? Karena tidak punya iman. Nah, ini masalahnya ya. Jadi banyak orang itu tidak berani bersaksi akan kasih Allah, tidak berani bersaksi akan Kristus, karena memang dia tidak punya iman ya, seperti yang dialami oleh Zakaria. Karena dia tidak punya iman akan kuasa Allah, maka akhirnya dia menjadi bisu ya, tidak bisa ngomong, tidak bisa berkata-kata. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak punya iman akan kuasa Allah, maka kita akan menjadi ya tidak mampu berkata-kata ya, menjadi bisu ya, tidak mampu bersaksi. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seorang kudus Karmel,
Santo Yohanes dari Salib, dia sudah menasihatkan kepada kita ya, bahwa kita punya daya jiwa yang namanya budi ya. Semua manusia oleh Tuhan diberi karunia daya jiwa yang namanya budi. Tetapi budi ini seringkali menjadi batu sandungan bagi kita ya. Dia sangat berguna ya. Akal budi ini sangat berguna bagi manusia. Tapi seringkali malah seringkali menjadi batu sandungan bagi kita untuk beriman ya. Karena budi, logika, rasio ini begitu membelenggu kita sehingga kita tidak percaya, kita tidak beriman akan kuasa Allah di dalam kehidupan. Maka Santo Yohanes dari Salib mengatakan, apapun yang terjadi, budi harus selalu bisa dikalahkan oleh iman ya. Jadi iman itu harus selalu lebih unggul daripada budi. Iman harus lebih kuat daripada logika, iman harus lebih kuat daripada rasio kita ya. Maka marilah Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari pengalaman Zakaria. Marilah kita senantiasa percaya, kita senantiasa beriman akan kuasa Allah yang sungguh nyata di dalam hidup kita ya, seperti yang tertulis dalam Lukas bab 1 ayat 37 ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah ya. Lukas bab 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil ya. Maka mari kita yakini itu, bahwa kuasa Allah itu tiada batasnya. Kita imani kuasa Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita imani kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita, dan semoga kita pun menjadi orang yang selalu mampu untuk berbicara, untuk berkata-kata, untuk bersaksi akan kasih Tuhan yang tiada batasnya. Tuhan memberkati.